Indonesia sebagai negara non-blok yang tidak berpihak terhadap beberapa negara, bahkan sama sekali tidak berpihak terhadap China, Rusia, dan Amerika Serikat sebagai bagian dari salah satu negara superpower militer dunia. Namun, dengan posisi dan pengaruh Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, yang merupakan salah satu wilayah perlintasan terpenting dari beberapa negara di dunia, membuat Indonesia menjadi negara yang sangat diinginkan untuk dijadikan sebuah mitra terpenting untuk memperluas pengaruh beberapa negara militer terbesar di dunia. Misalkan saja seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat. Bahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara aliansi China dan Amerika Serikat, telah berulang kali merayu pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama pembangunan pangkalan militer, tepatnya di kawasan Natuna Utara Indonesia, dan berdalih sebagai bentuk kerjasama perdamaian antar negara. Misalkan saja pada beberapa pekan yang lalu, Menhan China melakukan kunjungan ke Indonesia untuk merayu pemerintah Indonesia dan melakukan kerjasama pembangunan pangkalan militer di wilayah Kepulauan Natuna Utara. Namun, tidak hanya itu, sebab Amerika Serikat sendiri sebagai salah satu negara superpower militer telah merayu Indonesia untuk melakukan kerjasama dan semakin memperkuat hubungan kedua negara sebagai salah satu negara superpower musuh bebuyutan China saat ini. Hal tersebut dapat kita lihat ketika Amerika Serikat terus melakukan perekrutan kekuatan militer di kawasan Indo-Pasifik. Bahkan dengan ambisi negara persekongkolan tersebut, kekuatan militer asing yaitu Amerika Serikat dan sekutunya sudah membuat peta kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Menurut salah satu media informasi terpercaya, peta kekuatan militer di kawasan perairan Indo-Pasifik saat ini adalah untuk menjawab tantangan keamanan global. Sebagaimana saat ini China semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu negara militer dan ekonomi terbesar di dunia. Dan hal tersebut tentunya membuat Amerika Serikat semakin kewalahan di dalam membendung pergerakan militer China. Sebelumnya, pembicaraan peta kekuatan militer di kawasan Indo-Pasifik ini telah dilakukan secara virtual selama 2 hari. Persis sebelum Pentagon menerima kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Amerika Serikat, dan sekaligus pencabutan larangan masuk Menhan Prabowo Subianto untuk ke Amerika Serikat pasca kejadian pada tahun 1998. Sementara itu, adapun negara-negara yang tergabung ke dalam sekutu Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik saat ini, yaitu bernama Five Eyes, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Kanada, Inggris Raya, dan Selandia Baru, sebagaimana yang telah dikutip salah satu media informasi laman Defense Go pada 16 Oktober 2020 kemarin. Selain itu, Indo-Pasifik sendiri di dalam literatur lain sering disebut Indo-Pasifik Barat, yaitu adalah salah satu wilayah biografis bahari di dunia. Dan kawasan ini meliputi perairan bahari tropika di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, bagian barat dan tengah, serta laut-laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina. Namun, tentunya dengan pencabutan larangan atau pemboikotan Menhan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Indonesia membuka peluang kerjasama antara Indonesia dan beberapa negara persekongkolan Five Eyes. Tentunya secara politik, negara Indonesia saat ini telah menjadi perhatian dari beberapa negara superpower militer seperti China dan Amerika Serikat. Sementara itu, di sisi lain, Menteri Pertahanan Nasional Kanada, Harjit Sajjan, yang telah memimpin konferensi video dengan beberapa menteri pertahanan dari negara-negara Five Eyes, telah berfokus dan konsisten membicarakan kekuatan militer serta keamanan di kawasan Indo-Pasifik, yang tentu saja menjadi wilayah atau kawasan strategis untuk semakin memperkuat pengaruh mereka. Selain itu, para menteri pertahanan dari kelima negara Five Eyes tersebut telah melakukan konferensi video pada tanggal 15 hingga 16 Oktober, yaitu tepatnya 2020 kemarin.
tepat sehari sebelum menerima Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, yang tentu saja menjadi media pertimbangan dari beberapa persekongkolan negara Five Eyes di kawasan Indo-Pasifik saat ini. Apalagi Indonesia saat ini adalah merupakan salah satu negara militer terkuat di kawasan Asia Tenggara saat ini, dan sebagai negara non-blok memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap beberapa negara superpower militer dunia seperti China, Rusia, dan bahkan Amerika Serikat sendiri. Selain itu, para menteri pertahanan tersebut menyoroti kolaborasi lama dan terpercaya dalam intelijen di antara mitra Five Eyes dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk memajukan kerjasama pertahanan dan keamanan untuk melindungi kepentingan dan nilai bersama di kawasan Indo-Pasifik. Sebagaimana beberapa dasawarsa lalu, Australia, Selandia Baru, dan Inggris memiliki pengaruh dan kerjasama yang sangat solid saat itu. Di dalam pertemuan, para menteri pertahanan tersebut salah satunya membahas inisiatif internasional saat ini dan di masa depan, serta mempertimbangkan bagaimana Five Eyes dapat meningkatkan kerjasama untuk mengatasi tantangan keamanan global secara bersama. Selain itu, dari kelima negara persekongkolan ini yang menjadikan Indonesia sebagai mitra perdamaian kawasan Indo-Pasifik, mereka mengakhiri pertemuan tersebut dengan membagikan strategi keterlibatan dari masing-masing negara di kawasan Indo-Pasifik dan mengidentifikasi cara untuk mengkoordinasikan upaya dengan lebih baik. Namun, untuk semakin memperkuat pengaruh dari negara aliansi Five Eyes ini, para menteri menggarisbawahi pertimbangan dan pertemuan secara teratur untuk membahas masalah pertahanan dan memperkuat dukungan timbal balik, dan berkomitmen untuk bertemu lagi dalam waktu dekat untuk membahas beberapa agenda penting tentang keamanan kawasan Indo-Pasifik. Namun, yang menjadi perhatian khusus bagi kawasan Indo-Pasifik saat ini adalah ketika Indonesia telah menjadi perhatian khusus dari Washington. Dan pada saat yang bersamaan, militer Indonesia juga sedang dirayu oleh Rusia dan China untuk semakin memperkuat posisi mereka di kawasan Indo-Pasifik, yang merupakan salah satu lawan politik Amerika Serikat dan negara aliansi Five Eyes. Selain itu, seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat juga sangat membela keputusan untuk menyambut Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ke Pentagon, di mana dia akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper. Apalagi Menhan Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanan yang ditunjuk dari Presiden Indonesia yang sekarang 2 kali terpilih, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia saat ini. Selain itu, pejabat Pentagon tersebut menyatakan jika Menhan Prabowo Subianto adalah rekan mereka dari kemitraan yang sangat penting, serta penting bagi mereka untuk melibatkan Menhan Indonesia memperlakukannya sebagai mitra, ujar pejabat Pentagon di dalam pertemuan tersebut.